Andika Perkasa dinilai cocok jadi Menteri ATR BPN setelah pensiun dari Panglima TNI. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan berakhir pada Desember tahun 2022 mendatang. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menilai Andika cocok menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, menggantikan Hadi Cahyanto setelah pensiun. Sementara Hadi, kata Koni, kemungkinan besar akan menjadi Menteri Pertahanan, Menhan, menggantikan Prabowo Subianto. Sebab menurutnya, Prabowo disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden, capres, sehingga harus mundur dari Menhan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPR RI Indra Iskandar menyebut surat Presiden, Surpres, terkait penggantian Panglima TNI baru akan diserahkan ke DPR pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Berikut profil Jenderal Andika Perkasa lahir di Bandung, tanggal 21 Desember tahun 1964. Di awal karirnya, dia menghabiskan waktu untuk studi di luar negeri. Andika memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat. Andika menjalani pendidikan di Norwich University. Dia juga melanjutkan studi di National War College, NWC, yang merupakan bagian dari National Defense University, Washington, DC pada 2003. Pada 2005, Andika menimba ilmu di George Washington University. Dia juga adalah lulusan terbaik Seskoad Angkatan 1999 per 2000. Karir TNI-nya bermula sejak lulus dari Akademi Militer, Akmil, pada 1987, yakni berada di Grup 2, Para Komando Kopassus. Dia juga sempat bertugas di Satuan Elit Penanggulangan Teror, Sat 81 Gulter Kopassus. Pada 1990, Andika pernah melaksanakan operasi militer di Timur Timur. Di lokasi yang sama, Andika juga pernah melakukan operasi teritorial. Pada 1994, dia melakukan operasi bakti TNI di Aceh. Dia juga disebut-sebut pernah melakukan misi operasi khusus di Papua. Pada 2001, menantu eks-kepala BIN Hendro Priyono ini pernah bertugas di Departemen Pertahanan. Dia juga pernah berkarir di BAIS. Pada 2002, Andika menjabat sebagai Danyon 32 Grup 3, Sanda Kopassus. Andika juga pernah memimpin penangkapan seorang yang dituduh sebagai pimpinan Al-Qaeda, Omar Al-Faruq, di Bogor pada 2002. Karena beberapa kali pindah tugas, pada 2011 Andika dipromosikan sebagai Komandan Rindam Jaya dan mendapat pangkat kolonel. Andika diangkat sebagai Komandan Korem 023, Kawal Samudra di Sibolga pada pertengahan 2012. Kurang dari 1 tahun, Andika mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD, yang membuatnya mendapat pangkat Brigadir Jenderal. Selang 11 bulan sebagai Kadispen, pada Oktober tahun 2014 Presiden Joko Widodo menugaskan Andika sebagai pasukan pengaman Presiden, Paspampres. Di posisi itu, Andika mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Pada Mei tahun 2016, Andika mendapat promosi jabatan sebagai Pangdam 12 Tanjung Pura. Sejak saat itu karirnya terus menanjak. Andika mendapat promosi sebanyak 3 kali selama 2018. Di awal tahun, dia menjadi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan, Dangkodiklat TNI AD. Di jabatan itu, Andika menerima pangkat Letnan Jenderal, Letjen, dengan bintang 3. Pada Juli tahun 2018, Andika diangkat menjadi Panglima Kostrat, Pangkostrat, menggantikan Letjen Agus Kriswanto, yang pensiun. Selang 5 bulan kemudian, Andika dilantik sebagai pemimpin tertinggi TNI AD. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, pada tanggal 22 November tahun 2018.